Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua kelas 3 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan? Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tema 2 subtema 4, pembelajaran yang kelima. Tentang apa anak-anak semua? Tentang merawat atau menyayangi hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak semua, kemarin kalian sudah mempelajari tentang cara merawat kelinci, cara merawat ikan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ulangi lagi terkait dengan menyayangi hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak semuanya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kita mempelajari tentang pembelajaran 5, mengawati, jadi mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Pernahkah kalian melihat sirkus anak-anakku semua? Oke. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ini bisa diperhatikan ya anak-anak semua. Potongan-potongan daging ini ada 8. Nah sekarang pelatih sirkus atau pelatih hewan binatang buas itu membagi daging menjadi 8 bagian. Nah 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8 gitu ya. Oke, kemudian diberikan kepada beruang adalah 3 bagian daging. Maka 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Tentunya adalah binatang harimau. Baik, perhatikan anakku gambar di bawah ini untuk mempelajari bilangan pecahan. Kemarin kan sudah mengasir, sudah mempelajari tentang bilangan pecahan. Gambar pertama adalah 1 bagian utuh, jadi tidak ada warnanya. Ini dinamakan 1 bagian utuh. Kemudian gambar kedua ada warna biru dan juga ada yang tidak diwarnai. Maka ini menunjukkan bahwa 1 bagian dari 2 bagian sama besar atau disebut 1/2. 1/2 biasa disebut setengah. Kemudian yang di sini ada 2 bagian yang diarsir, 2 bagian yang diwarnai, dan 2 bagian yang tidak diwarnai. Ini menunjukkan bahwa 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Maka ini disebut sebagai pecahan 2/4. Nah, pecahan 2/4 ini sama dengan pecahan 1/2 atau setengah. Di bawah juga ada gambar yang 4 bagian dari 8 diwarnai. Ini menunjukkan bahwa 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Maka ini ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 4/8. Nah sekarang mari kita amati anak-anak semua pecahan setengah 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi
Setengah senilai dengan 2/4. Setengah juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, sekarang kita membaca tentang si kancil dan buaya. Krukuk, 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 kuk, krukuk, kuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar?" "Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah sekalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Disarikan atau dirangkum dari berbagai sumber. Nah, sekarang tugas dari anak-anakku semuanya adalah buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Jadi akhir cerita tadi itu kira-kira bagaimana? Silakan nanti dibuat di dalam kolom ini. Ya, bahasanya bebas, bahasanya anak-anak semua. Kemudian yang kedua, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Ini tokoh dongengnya ada berapa, kemudian sifatnya bagaimana. Oke, yang ketiga, tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Jadi anak-anakku semua mencoba untuk menjadi bermain peran baik itu dengan orang tua, dengan kakak, saudara dan lain sebagainya. Nah, kira-kira anak-anak semua ini, anak-anakku semua ini mau jadi peran apa? Nah, selamat mengerjakan tugas anak-anakku semuanya. Jangan lupa berdoa, ya. Kemudian setelah berdoa, sholat duha, ngaji murni juga jangan lupa. Ngisi list nanti di grup. Kemudian juga pesan Pak Guru, karena COVID-19 belum selesai, maka silakan anakku semuanya untuk selalu memakai masker ketika bepergian. Kemudian mencuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas dan jauhi kerumunan atau menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ini dan semoga saja musibah ini atau wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar bertatap muka kembali. Terima kasih anak-anakku semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.